Selamat pagi semuanya adik-adik sekalian. Selamat pagi. Iya, tetap semangat ya adik untuk mengikuti lanjutan mata kuliah kita, yaitu pemrograman web 2. Kalau kemarin adik semua sudah mempelajari web 1. Saat ini kita fokus ke web 2 ya. Jadi nanti apa aja yang menjadi pokok bahasan kita. Yang pertama ada kontrak kuliah, kemudian ada pengantar teknologi web yang mempunyai 4 sub ya, konsep server side, teknologi web 2.0, baru back end profesi, terus bagaimana contoh-contoh pemrograman web tersebut, kemudian ada di sana kesimpulan. Nah, nanti ini saat ini pokok bahasan kita pertama ya, kita nanti ada 16 pertemuan. Deskripsi mata kuliah yang Ibu sampaikan adalah bagaimana adik sekalian mengenalkan ya teknologi dalam pemrograman web ya, lanjutan ya, nanti dengan menggunakan framework. Adapun materi konsep yang kita gunakan menggunakan teknologi web 2.0 ya, di mana framework itu nanti dalam bentuk web templating, serta bagaimana implementasi atau penerapan database pada pemrograman web. Pokok bahasanya itu meliputi pengenalan teknologi 2.0, bagaimana pengenalan konsep model, view, controller atau MVC. Desain database-nya nanti menggunakan MySQL. Framework yang kita gunakan ada menggunakan JavaScript, bagaimana penerapan JavaScript, ada juga nanti kita belajar Bootstrap, desain backend, bagaimana juga membuat cetak laporan, serta upload aplikasi yang sudah kita buat sehingga menjadi dapat kita terapkan dengan menggunakan hosting. Tujuan umumnya ya adik-adik sekalian mampu memberikan ya pengetahuan mengenai konsep atau memahami konsep teknologi web 2.0 ini ke dalam model yang sudah Ibu terangkan tadi. Nah, bagaimana pelaporan menggunakan library dan membuat laporan perancangan serta memproseskan hasil sebuah proyek. Konsep dan perancangan pembuatan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ini dikenalkan dengan menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan aplikasi yang diintegrasikan dengan database MySQL. Tujuan khususnya apa? Agar adik-adik siap untuk mengikuti program magang bersertifikat. Saat ini sudah tidak asing bagi kita ya, kita harus mengikuti perkembangan teknologi, artinya kita harus terjun ke dunia usaha atau DUDI ya, di mana kegiatan mereka belajar kampus merdeka ini atau MBKM nanti ada sekalian bisa sebagai developer, front end developer, software engineering dan full stack programming. Nah, adik-adik nanti harus mampu ya bersaing. Sistem pembelajaran nanti yang kita gunakan sepakati bersama, saat ini kita menggunakan daring ya atau sepada. Nanti ada di sana dia alamat situsnya. Jadi nanti ada beberapa adik sekalian harus mengikuti komponen dan pembagian waktu sebagai berikut. Nah, pelaksanaan pre-test nanti kita lakukan pada saat kuis atau pembuka pada saat atau sebelum belajar ya, ada kuis, nanti sudah ada bahannya, kita beri waktu nanti 10 ya, 10 maksudnya kita beri waktu ya, nanti bisa itu nanti sekitar 5 menit tergantung soal yang diberikan oleh dosen ya, nanti itu 10%. Yang kedua, pembacaan materi atau konten selama 40% dari durasi waktu perkuliahan ya. Adik-adik sekalian bisa melihat bahan kita yang sudah tersedia sepada. Kemudian pelaksanaan video conference selama 30 dari durasi waktu perkuliahan.
Pelaksanaan post test atau quiz itu dilakukan setelah akhir daripada perkuliahan itu selama 20%. Kemudian tim pembelajarannya nanti ada juga untuk supaya ada feedback atau feedback di antara kita, ada nanti diskusi yang kita gunakan melalui grup ya. Kita membahas tentang materi atau tanya jawab jika pertemuan kita ini belum paham atau karena dibatasi oleh waktu. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah pemrograman web, bagaimana adik-adik sekalian mampu mempresentasikan framework ke dalam pemrograman web, mampu juga menjelaskan dan mengimplementasikan konsep model ya, view controller atau konsep MVC. Masuk juga mampu menerapkan konsep pemrograman JavaScript pada framework Code Igniter. Adik-adik juga harus mampu membangun back-end programming berbasis database, MySQL, dan bagaimana cara proses kerjanya harus dipahami. Adik sekalian juga mampu membuat laporan perancangan dan mempresentasikan final dari proyek web yang Anda buat nantinya. Adik sekalian juga mampu bagaimana mengimplementasikan hasil penelitian dalam aplikasi web. Nah, sistem penilaian dalam mata kuliah kita ini seperti keterangan tadi, adik sekalian mampu membuat sebuah proyek, itu ada di tugas. Yang pertama, presensi adik sekalian itu dihitung ya, 10% dari kehadiran. Kemudian ada tugas 20%, itu ada dua ya. Yang pertama ada tugas individual, yang kedua ada tugas project. Itulah yang Ibu sampaikan tadi yang sudah lewat slide saya. Kemudian ada UTS 30%, kemudian ada UAS 40%. Genaplah 100%. Itulah sistem penilaian yang Ibu berikan sesuai dengan peraturan di kampus kita. Ada buku referensinya nanti, boleh adik-adik baca atau menggunakan referensi lain. Kita boleh diskusi mengenai materi kita. Kemudian kita masuk yang berikutnya, pengantar konsep ya, client server. Apa itu client side server side? Yaitu client side scripting. Ini merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan oleh sisi klien. Sisi klien maksud saya ya. Kemudian di sini pengolahannya dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Di dalam web browser itu nanti sudah terdapat library ya yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client-side scripting. Library ini juga disebut sebagai web engine ya. Web engine contohnya apa? Google, tidak asing lagi bagi kita anakku, yang dimiliki setiap web browser. Namun web engine ini berbeda-beda, terkadang membuat tampilan layout oleh si web. Nah, sering berbeda di setiap browser. Ya, web browser itu nanti seperti apa? Mozilla Firefox, ya, Google Chrome, Opera Mini, Navigator dan lain sebagainya. Untuk menghindari itu sebaiknya gunakan web browser. Jadi di sini ada saran, ada yang ditentukan, ada pilihan dari yang ada gitu ya, yang telah disertifikasi oleh World Wide Web Consortium ya, yang sering disebut W3C. Server side itu apa? Ya, server side itu merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server ya. Maksudnya adalah web server yang sudah terintegrasi ya oleh web engine tadi yang saya katakan di slide sebelumnya. Nah, terus di sini apa peran si web engine tadi ya? Memproses semua script yang ada, termasuk kategori client side ya. Client side siapa? Client side maksudnya client side scripting.
Web engine ini biasanya harus diinstal dalam komputer terlebih dahulu dari bagian terpisah si web browser. Oke, saya lanjut. Client side and server side. Di sini ada gambarannya Ibu buat, ada web terbagi dua, ada browser scripting dan server scripting. Di mana browser scripting ini ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Nah, kemarin sudah kita pelajari ataupun sudah masuk ya yang sama dengan Ibu, ya dosen yang sama. HTML sudah Anda bahas, CSS sudah bahas, JavaScript sudah bahas. Kemudian server scripting, ya ini kita bahas saat ini juga, yaitu ada PHP dan SQL. Teknologi web 2.0 itu apa? Ya ini tidak asing lagi bagi kita. Setiap hari kita gunakan YouTube ya. Apalagi? Ya banyak. Ada dia seperti Gmail ya. Seperti Lazada. Banyak. Sudah tidak asing lagi ya. Jadi teknologi 2.0 ini yang pemirsa sekarang apa? Ya WhatsApp ini juga bagian teknologi web 2.0. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi tadi. Masih banyak lagi ya, nanti boleh dilihat yang lain-lain lagi. Kemudian apa itu web 2.0? Ya merupakan nama yang digunakan untuk menyebutkan generasi kedua bagian dari World Wide Web yang sering kita buat di address bar yang www triple www. Tidak asing lagi ya, mulai kita sekolah dulu sudah tidak asing lagi bahasa WW itu, ya kan? Kemudian web 2.0 ini menggunakan fitur yang lebih interaktif dan dinamis, berbeda dengan sebelumnya yang masih statis, ya. Kemudian kemampuan untuk mengajak lebih gampang ya, mengajak orang untuk berkolaborasi satu dengan yang lain dengan menggunakan fitur web 2.0 ini. Percakapan biasanya dilakukan dua arah antara pemilik website dan pengunjung website. Itu menggunakan web 2.0 ya. Salah satu bagian dari web 2.0. Nah, perbedaan web 1.0 dan web 2.0 ya di mana bersifat statis saja ya. Nah, desain halaman masih jadul ya, jadul. Kalau bahasa anak mudanya Tempo Doloe atau apa gitu sekarang ya menggunakan HTML dan CSS saja, sehingga pengunjung hanya bisa melihat saja tanpa bisa melakukan action. Ya, kalau kita lihat, kalau kita sering Google itu kan mau berubah ya tampilannya, mau nanti gambar orang ya, mau nanti polos doang gitu. Jadi sudah ada orang yang mengatur bagian desainnya gitu, supaya kita tidak bosan melihat tampilan tadi. Jadi semakin banyak kita kunjungi situs itu, semakin apa? Semakin laku ya, semakin ya berdampak lagi bagi pemilik ya, perusahaan Google ya. Nah, komunikasinya hanya bisa satu arah. Ya. Artinya kalau dulu itu ya, kalau sekarang ya sudah bisa video call ya, itu merupakan bagian dari web 2.0. Nah, web 2.0 ini adalah teknologi lanjutan yang lebih lengkap dari versi sebelumnya. Sama seperti Microsoft Office ya. Ada Office ini ya. Atau nggak usah lah Office, Windows ini, Windows sekian. Tentu pengolahan cara kerja pengolahan katanya sudah berbeda ya. Artinya dari segi tampilan seperti itu ya. Demikian juga web 2.0 ini awalnya dari web 1.0 sekarang web 2.0. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan. Nah, ini lebih bersifat dua arah. Kalau tadi di web 1 satu arah, kalau saat ini yang kita kenal web 2.0 ini dua arah ya, ada feedback ya. Kemudian di sini ada back end programming dan profesi. Ini ada gambarnya apa ya? Artinya ya boleh juga diartikan ini kita hidup di apa ya? Di zaman teknologi. Apa itu menjadi back end programming dan profesi? Itu seorang back end developer
mampu merancang perangkat lunak dari sisi servernya ya, harus mampu berhubungan dengan logika dan database. Kita tidak bisa lupa yang namanya database ya. Dengan menggunakan bahasa pemrograman khusus seperti apa? Ya, nanti boleh menggunakan PHP, Python, Node.js, Ruby dan lain sebagainya ya. Seorang back-end developer yang bertanggung jawab dalam mengolah server, aplikasi database-nya agar dapat saling berkomunikasi dengan baik dan lancar. Seorang back developer memiliki peran sangat penting, nah ya penting ya, karena dengan back end lah suatu aplikasi front-end dapat berjalan dengan semestinya, berarti saling berhubungan. Sama seperti gini, ketika Anda belanja di Indomaret, contoh dasar, di situ ada hardware, ada software, ada si user. Nah, hardware apa? Aplikasinya, hardware itu apa? Ya si komputer tadi. Softwarenya apa? Aplikasinya. User siapa? Orangnya. Ketika Anda belanja di Indomaret, jika tidak ada user menggunakannya, terjadi transaksi, tidak terjadi dan sebaliknya. Jadi ini harus saling bekerja sama atau memberikan timbal balik. Back-end developer fokus pada database, scripting, dan arsitektur dari sebuah website. Itulah tugas daripada si back-end developer. Fokus kemana? Database, scripting, dan arsitektur dari sebuah website. Itulah si back-end developer. Kemudian profesi back-end developer apa aja profesinya? Ya, merancang struktur model data, membuat kode program ya untuk aplikasi agar lebih aman ya, mengatasi setiap permasalahan yang muncul di sisi server, mengembangkan kode program dan melakukan testing. Testing itu uji coba ya, artinya kalau sudah kita buat, coba kita uji sudah benar nggak sesuai dengan kebutuhan ya, atau sudah benarkah sesuai dengan apa yang harus kita capai atau target. Membuat ide dan konsep untuk ditambahkan pada sebuah produk atau aplikasi ya, meningkatkan struktur data yang sudah ada, artinya pengembangan dong ya. Nah banyak ya, kalau kita lihat sekarang ini apa sih kelemahan misalnya website Lazada, Shopee dan sebagainya ya, itu tugas daripada profesi back-end developer tadi, itu dipelihara sistemnya ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Melakukan riset dan evaluasi pada tampilan desain website. Jadi yang seperti saya terangkan tadi, jangan webnya itu aja, jadi orang tidak tertarik untuk melihatnya. Kemudian contoh pemrograman web itu seperti apa nih ya? Ada di sini ibu buat, inilah website berita Pemko Medan, website Provinsi Sumatera Utara, ada website Umpris The Best Choice, ada dia Dinas Pendidikan. Nah, yang menjadi di sini penelitian saya yang sudah ibu terapkan, yaitu penerapan pemrograman web yang mata kuliah pemrograman ini. Ada salah satu penelitian yang sudah saya lakukan ya, dan sudah terbit. Nanti ada di sekalian boleh nanti melihat situsnya ya. Ada nanti di sini mendiagnosis ya penyakit ayam ya, menggunakan sistem pakar dengan metode Fajii Tsukamoto berbasis web ya. Artinya di sini apa? Nah, saat ini atau penelitian apa yang sudah pernah Ibu lakukan dalam penerapan web? Sangat banyak ya. Tapi Ibu sebutkan di sini salah satunya adalah bagaimana membuat aplikasi atau mendeteksi ya penyakit ayam dengan menggunakan metode Fajii Tsukamoto berbasis web, dengan tujuan membantu mempermudah ya para peternak untuk mendiagnosa penyakit ternak tersebut. Jadi alasan saya memilih ini supaya ya mudah diterapkan, kemudian mendapatkan informasi itu lebih cepat. Nah, kemudian ada juga nanti di sini
perancangan aplikasi tes kepribadian penerimaan karyawan baru yang menggunakan Edward Personal Reference Schedule berbasis web. Nah, jadi di sini juga diperlukan juga di sini supaya seseorang itu mengetahui kepribadiannya, atau sering juga disebut ini seperti apa ya, psikolog. Jadi ibu meneliti di salah satu perusahaan apa dampak atau efek kepada perusahaan tersebut ketika ada yang melamar pekerjaan, ya, melakukan tes terlebih dahulu, artinya supaya bisa ditempatkan pada posisi masing-masing. Kita kan tahu kalau kita juga mau jadi angkatan ya, ini juga bisa diterapkan sebenarnya berbasis web. Kemudian penerapan metode forward chaining untuk diagnosis penyakit tanaman bawang merah berbasis web. Ini saya riset di salah satu ya petani Samosir, dan ini juga sudah saya publish di salah satu conference. Nanti boleh juga dilihat publikasi sudah terbit seperti itu. Artinya bisa kita dapat berbagai informasi, artinya bahwa pemrograman ini juga sangat diperlukan, banyak. Nah, kemudian saya juga sudah melakukan ya pembelajaran secara daring pembuatan sistem informasi web di salah satu sekolah di Kota Medan. Itu merupakan juga pengabdian sebagai Trianul Perguruan Tinggi. Kita membuat pembelajaran secara daring pembuatan sistem informasi web ini terapkan ya, supaya guru-guru tersebut juga memahami ya, artinya penggunaan atau pembelajaran secara daring. Kita juga melakukan pengabdian masyarakat. Yang menjadi kesimpulan dalam topik kita ini, Calendset merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien, sedangkan server side-nya dari sisi server. Kemudian web 2.0 ini merupakan teknologi pengembangan dari web 1.0 yang websitenya dengan lebih interaktif, menarik, bersifat dua arah antara pemilik dan pengunjung website. Back-end developer bertugas untuk merancang database, scripting, dan arsitektur dari sebuah website. Kemudian back-end developer bertanggung jawab dalam mengelola server. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pagi hari ini. Nanti kita diskusikan boleh melalui grup WhatsApp. Sudah saya beri nomornya kepada kontingnya. Kita boleh bekerja sama, tanya jawab, tetapi tetap kita jaga etika, sopan dan santun. Cukup kita membahas tentang materi kita. Saya kira itu saja. Terima kasih buat kesempatannya untuk memberi hati mendengarkan Ibu menyampaikan materi kita di pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya.